Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Putri, NPM 204230202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer, dosen pengampu Bapak Rio Magister Komputer. Apa itu aplikasi komputer? Aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengelolaan kata, lembar kerja, dan pemutaran media. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aplikasi komputer. Yang pertama, aplikasi kantor. Dalam berbagai kebutuhan, aplikasi Microsoft Official ini paling banyak digunakan. Pada aplikasi ini terdapat beberapa poin penting, diantaranya adanya aplikasi Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, dan beberapa aplikasi lainnya. Yang sering digunakan untuk perkantoran adalah Microsoft Word, Microsoft Official, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini pun menjadi bagian penting untuk mempercepat proses pengerjaan suatu pekerjaan. Selain aplikasi tersebut, masih banyak lagi beberapa aplikasi yang digunakan untuk perkantoran. Yang kedua yaitu aplikasi untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, semakin banyak aplikasi komputer yang digunakan dan dikuasai oleh siswa, maka semakin baik pula mutu pendidikannya. Aplikasi pendidikan diantaranya yaitu Medley atau platform mempelajari online yang banyak digunakan di institusi pendidikan. Yang kedua yaitu Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa dengan pendekatan gamifikasi. Yang ketiga yaitu Kahoot, aplikasi kuis interaktif yang sering digunakan dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Computer Assessment Introduction atau CAI. Komputer secara langsung digunakan dalam proses belajar sebagai pengganti pengajar atau buku. Beberapa aplikasi CA ini adalah Drill and Pressure, tutorial, simulasi, Computer Managed Introduction atau CMI. Para pengajar memanfaatkan komputer untuk merencanakan kuliah yang disesuaikan dengan kondisi para siswa, yang terdiri dari acara belajar dengan bantuan komputer, membaca, dan ujian. Yang ketiga yaitu aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia digunakan untuk membuat, mengedit, dan memutar konten multimedia seperti audio, video, dan animasi. Aplikasi ini sering digunakan oleh para kreator konten dan penggiat seni. Aplikasi multimedia yang banyak digunakan di antara AI MP3, WinAMP, dan Windows Media Player. Aplikasi multimedia tersebut bisa Anda download secara gratis di internet dan bisa langsung digunakan setelah diinstal. Keempat yaitu aplikasi pengelolaan data. Digunakan untuk mengelola dan menganalisis data, baik dalam bentuk teks maupun angka. Aplikasi ini sering digunakan oleh perusahaan, institusi pendidikan, dan penelitian. Contoh aplikasi pengelolaan data yang umum digunakan adalah Microsoft Excel, SPSS, dan R. Yang terakhir yaitu aplikasi hiburan, merupakan jenis aplikasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan kepada pengguna seperti permainan, film, musik, dan buku elektronik. Aplikasi ini sering digunakan oleh pengguna pribadi untuk mengisi waktu luang. Contoh aplikasi hiburan yang populer adalah Spotify, Netflix, dan Stream. Selanjutnya yaitu manfaat dari aplikasi komputer. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya aplikasi produktivitas, pengguna dapat
menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih efisien dan akurat. Pengguna aplikasi pengolahan kata, spreadsheet, dan presentasi dapat membantu dalam pembuatan dokumen-dokumen penting dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua yaitu mempermudah proses kreatif. Aplikasi desain grafis dan multimedia memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam bentuk gambar, ilustrasi, video, dan animasi. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan konten visual yang menarik dan berkualitas tinggi. Manfaat dari aplikasi komputer selanjutnya yaitu meningkatkan analisis data. Aplikasi pengolahan data dapat membantu organisasi dalam mengelola dan menganalisis data secara efisien. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat membuat laporan, grafik, dan analisis statistik dengan lebih mudah dan akurat. Yang terakhir yaitu menghibur pengguna. Aplikasi hiburan memberikan pengalaman hiburan yang menyenangkan bagi pengguna. Pengguna dapat menikmati berbagai konten multimedia seperti musik, film, dan permainan untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan stres. Selanjutnya yaitu contoh dari aplikasi komputer. Yang pertama aplikasi grafik, Double Photoshop, aplikasi pengeditan gambar profesional. Yang kedua yaitu CorelDRAW, aplikasi desain vektor yang digunakan untuk ilustrasi dan desain grafis. Yang ketiga yaitu Adobe Illustrator, digunakan untuk desain vektor dan ilustrasi digital. Dan yang keempat yaitu Blender, perangkat lunak open source untuk memodel 3D, animasi, dan rendering. Yang kelima yaitu Adobe Premiere Pro, aplikasi pengeditan video profesional. Dan yang terakhir yaitu Audacity, aplikasi open source untuk merekam dan pengeditan audio. Selanjutnya yaitu aplikasi e-commerce seperti Amazon, salah satu platform e-commerce terbesar di dunia yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai macam produk secara online. Dan yang kedua yaitu Shopee, platform e-commerce populer di Asia Tenggara yang memungkinkan pengguna menjual dan membeli produk secara online. Yang ketiga yaitu Tokopedia, aplikasi web commerce asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan pembelian dan penjualan secara online. Dan yang terakhir yaitu eBay atau platform commerce untuk lelang online dan pembelian langsung produk. Yang ketiga yaitu aplikasi penyimpanan cards seperti Google Drive, layanan penyimpanan yang berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagai file secara online. Yang kedua yaitu Dropbox, platform penyimpanan file berbasis cloud untuk menyimpan dan berbagai file secara mudah. Dan yang terakhir yaitu OneDrive, layanan penyimpanan cloud milik Microsoft yang terintegrasi dengan Microsoft Office. Contoh dari aplikasi komputer yang keempat yaitu aplikasi produktivitas seperti Trello, alat manajemen proyek yang berbasis web menggunakan papan visual untuk mengatur tugas dan proyek. Yang kedua yaitu Asana, aplikasi manajemen tugas dan proyek yang membantu tim berkolaborasi dan melacak pekerjaan. Ketiga yaitu Notion, aplikasi all-in-one untuk mencatat, mengelola proyek, dan kolaborasi tim dalam satu platform. Dan yang terakhir yaitu Evernote Web, aplikasi untuk mencatat dan menyimpan informasi secara online dengan akses dari berbagai perangkat. Itu saja materi